adik-adik Joel Kids, ketemu lagi sama Kak Klar. Wah, Kak Klar bawa apa ya? Ini pasti punyanya temennya Kak Klar nih, ketinggalan nih. Waduh, kok tapi bentuknya udah kayak gini ya? Tapi ini pasti kesayangannya. Dia pasti nggak bisa tidur nih kalau nggak ada ini. Bentar lagi pasti dicariin. Bentar lagi pasti Kak Klar ditelepon nih. Ada ketinggalan gak ya bantal Doraemon kesayanganku? Padahal bentuknya udah kayak gini ya adik-adik ya. Udah warnanya putihnya udah gak jadi putih, udah kotor. Tapi kenapa ya kok dia selalu nyariin ini? Katanya kalau gak ada ini dia gak bisa tidur. Dia sayang banget katanya adik-adik sama bantal ini. Kak Klar jadi inget nih adik-adik. Kita mau belajar tentang satu hal yuk. Tentang apa ayo? Bener banget, tentang Tuhan Yesus yang setia sama kita. Walaupun ya adik-adik ya, kita ini banyak kekurangannya. Ya enggak sih? Kita banyak kekurangannya enggak? Siapa yang di sini enggak punya kekurangan? Pasti semuanya punya kekurangan ya. Siapa yang di sini enggak pernah melakukan dosa? Pasti dong semuanya pernah melakukan dosa. Minimal suka marah-marah. Kadang bantahin papa mamanya. Kadang malas berdoa. Kadang kalau diajak ke gereja malas. Itu kan udah termasuk dosa ya. Tapi tenang adik-adik. Tuhan Yesus itu Tuhan yang setia. Walaupun kita banyak kekurangan, walaupun kita banyak melakukan dosa, Tuhan gak pernah ninggalin kita loh adik-adik. Tuhan selalu berikan janjinya buat kita. Kalau tadi temennya Kak Klar, seketika bantalnya hilang, dia akan mencari. Karena apa? Karena dia sayang sama bantalnya. Sama adik-adik sama kita. Kenapa sih walaupun kita ini suka melakukan dosa, tapi kenapa ya Tuhan selalu setia sama kita? Tuhan selalu menjagai kita, Tuhan selalu mendampingi kita, Tuhan selalu memberkati kita, Tuhan selalu melindungi kita. Karena apa? Betul banget. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita anak-anaknya. Adik-adik ingat kan? Tuhan Yesus rela disalibkan untuk menebus dosa kita. Ya karena Tuhan tuh sangat menyayangi kita adik-adik. Adik-adik tahu gak ada satu cerita. Kak Klar taruh dulu ya bantalnya ya. Biar Kak Klar taruh dulu di depan. Nanti kalau temennya Kak Klar datang bisa ambil bantalnya ya. Oke? Bentar ya adik-adik ya, jangan kemana-mana ya. Tunggu ya. Nah, udah Kak Klar taruh depan dulu nih bantalnya. Kita lanjut ya adik-adik ya. Nah, di Alkitab juga ada cerita loh adik-adik tentang suatu bangsa yang sangat disayangi sama Tuhan. Tuhan selalu setia adik-adik memberikan janji-janjinya. Adik-adik ada yang tahu nggak bangsa apa? Betul banget, bangsa Israel. Coba ya, kita mau lihat ya, ini Kak Klar mau kasih silsilahnya bangsa Israel. Lihat ya adik-adik, nanti lihat ya di layar ya. Adik-adik tahu nggak sih, kalau bangsa Israel itu dulu sebelumnya, Israel itu ada nama yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang adik-adik. Siapa ya kira-kira? Nama siapa yang diubah menjadi Israel sama Tuhan? Benar, namanya Yakub. Yakub itu punya opa. Ya kan? Punya opa, namanya siapa? Benar, namanya Bapak Abraham. Dulu ketika namanya belum menjadi Abraham, ketika masih bernama Abram, Abram itu diberikan berkat, dijanjikan sama Tuhan. Kalau dia akan menjadi Bapak segala bangsa. Tuhan akan memberikan berkatnya yang melimpah kepada Abram dan kepada keturunannya. Setelah itu Tuhan mengganti namanya menjadi Abraham.
bapa segala bangsa. Dan akhirnya Abraham punya anak. Siapa? Ayo tahu enggak namanya siapa? Betul banget, namanya Ishak. Dan Ishak pun itu juga tanda penggenapan janjinya Tuhan loh adik-adik. Tanda Tuhan setia kepada Abraham. Janjinya Tuhan digenapi. Ketika Abraham berumur 100 tahun, Tuhan memberikan Ishak di tengah-tengah bapak Abraham. Dan setelah itu, Ishak punya seorang anak. Anaknya 2 ya adik-adik ya, bukan 1. Ishak punya 2 anak, betul banget. Wah, adik-adik berarti rajin nih baca Alkitabnya. Benar, Ishak punya 2 anak. Yang pertama Esau dan yang kedua Yakub. Tapi yang diangkat menjadi anak sulung yaitu Yakub. Dan Yakub diganti namanya menjadi Israel oleh Tuhan. Tuhan setia adik-adik kepada keturunan Bapak Abraham. Selalu memberikan janji-janjinya. Dari Bapak Abraham, dari Ishak dan sampai Yakub, Tuhan memberikan janji bahwa akan ada berkat yang besar untuk semua keturunannya. Bahkan Tuhan berkata adik-adik, bahkan ada raja-raja yang akan dinaikkan dari para bangsa Israel. Itu janjinya Tuhan. Tuhan gak pernah ingkar adik-adik. Dan Tuhan tetap memberikan janjinya. Itu tanda kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, Kak Klar punya cerita yang kedua. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setianya. Adik-adik tahu nggak cerita tentang seorang bapak yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang besar? Tahu? Benar banget, namanya Nabi Nuh. Tuhan Yesus berkata waktu itu untuk membangun sebuah bahtera yang besar dan untuk memasukkan semua binatang-binatang sepasang-sepasang, memasukkan keluarganya Nuh di dalam bahtera. Karena Tuhan mau apa adik-adik? Tuhan mau mengirimkan hujan 40 hari 40 malam lamanya. Dan semuanya masuk ke dalam bahtera. Di situ Tuhan menepati janjinya adik-adik. Tuhan setia, Tuhan menjaga keluarga Nabi Nuh. Dan semuanya selamat. Tidak ada yang kurang satu pun adik-adik keluarga Nabi Nuh dan binatang-binatang itu. Karena apa? Karena Tuhan menepati janjinya adik-adik. Tuhan setia, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan Tuhan dikatakan di kitab Kejadian adik-adik, Tuhan berkata, Tuhan memberikan sebuah apa? Busur. Yang kita tahu mungkin sekarang kita nyebutnya pelangi adik-adik. Makanya kenapa sekarang kalau kita bilang pelangi, itu tandanya Tuhan, itu janji Tuhan kepada kita. Sehabis hujan ada pelangi. Nah, ketika kita habis merasakan sedih, mungkin ada janji Tuhan yang digenapi buat kita. Oke adik-adik, bentar ya. Jangan kemana-mana dulu, Kak Klar mau ambil satu lagi bahan cerita hari ini. Bentar ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Kak Klar mau tunjukin lagi ya, gimana sih kasih setia Tuhan tuh dalam hidup kita. Adik-adik bisa tangannya gini? Bisa ya, 2 gini ya. Ini Kak Klar mau sudah kasih gambar. Yang sini ada gambarnya Tuhan Yesus dan yang sini ada gambarnya kita sebagai anak-anaknya. Kalau Tuhan itu setia, ketika kita maju, Tuhan akan ikut kita maju. Ketika kita ke kanan, Tuhan juga akan ikut kita ke kanan. Kita mundur, Tuhan juga akan ikut kita mundur. Karena Tuhan itu setia. Tapi pertanyaannya Kak Klara adik-adik, apakah kita mau hidup setia sama Tuhan? Apakah kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ketika Tuhan menyuruh kita ke kiri, apakah kita mau ikut ke kiri? Atau kita malah terus lari ke sebelah kanan? Bisa gak sih? Ya bisa sih adik-adik.
Tapi mau seberapa jauh kita lepas dari Tuhan? Kita nggak bisa hidup lepas dari Tuhan, adik-adik. Ini bisa lepas, tapi harus apa? Dipotong. Hah? Masa tangannya dipotong? Sakit kan? Jadi intinya kita nggak bakalan bisa lepas, adik-adik, dari Tuhan. Kita mau belajar hari ini, Tuhan itu sudah setia sama kita. Dan kita mau belajar hari ini, ketika Tuhan menyuruh kita ke kiri, kita mau ikut apa kata Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh kita maju, kita mau ikut maju bersama Tuhan. Jadi kita mau hidup kita ditemukan setia sama Tuhan. Apapun permasalahan kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan sangat sayang sama kita. Bukan Tuhan gak sayang loh adik-adik sama kita. Tapi itu cara Tuhan supaya kita terus bergantung sama Dia. Supaya kita terus punya pengharapan sama Tuhan. Oke adik-adik, kita mau berdoa, kita mau tutup firman hari ini, kita mau minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, hidup kami Tuhan, didapati selalu setia bersama-Mu Tuhan. Kami gak mau Tuhan mengecewakan apa yang sudah Engkau korbankan buat kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat menyayangi kami. Engkau sangat mencintai kami Tuhan. Engkau terus berikan janji-Mu kepada kami. Kami mau percaya Tuhan, janji-Mu iya dan amin di dalam hidup kami. Dan kami mau terima itu utuh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau terus Tuhan bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Kita mau berjumpa lagi minggu depan. Tetap ikutin terus ya kebaktian online Joel Kids. Oke?